Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, mudah-mudahan urusannya senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya bertambah, ya semua yang dicita-citakan tercapai. Kali ini kita coba bahas yang agak berat lagi, yaitu tentang perpolitikan di negeri ini. Saya mau komentari pernyataan pakar politik begitu kan. Ini pernyataan pakar politik saya komentari. Jadi ya anggapannya sekarang saya mungkin yang ngasih pandangan beda lah tentang pandangan pakar politik itu gitu kan. Ya boleh mungkin dianggap sebagai pakar politik, silakan. Boleh juga mungkin sebagai ya orang awam, ya boleh juga mungkin sebagai seorang muslim, terserah lah anggapannya Pak. Penting saya komentari gitu kan. Sahabat-sahabat sekalian, pakar-pakar politik di negeri ini sering mengatakan bahwa ketika ada partai Islam yang membawa perjuangannya Islam, maka tingkat keterpilihannya itu untuk memenangkan pemilu amat rentan gitu, atau bahkan tidak pernah memenangkan pemilu, atau bahkan tidak akan memenangkan pemilu. Memang dari dulu sampai sekarang itu belum ada partai politik yang memenangkan pemilu yang partainya itu adalah partai Islam. Itu fakta. Jadi pakar politik menyampaikan itu fakta. Tapi kan kita bisa bahas tuh, bisa analisis kenapa partai Islam itu tidak menang. Padahal mayoritasnya kita di Indonesia ini adalah Islam. Faktor pertama salah satunya adalah mungkin yang partai nasionalis pun banyak orang Islam di sana. Yang kedua, yang paling urgen itu adalah jauhnya umat muslim ini dari agama. Ini faktor penentu sebenarnya. Kalau mereka dekat dengan agama ini, paham bagaimana kedudukan politik dalam agama ini, maka insya Allah menang tuh partai Islam. Kalau berbicara nasionalis, Islam itu mengajarkan nasionalis. Nasionalis itu bagian dari Islam itu. Jadi nasionalis politik itu bagian dari Islam. Tapi kan yang frame pemikiran di masyarakat itu beda gitu. Misal masalah politik, kalau ada orang soleh, orang yang awalnya baik di hadapan masyarakat, tiba-tiba terjun ke politik, dianggap ternoda tuh orang tersebut. Kalau ada Islam dibawa ke politik, dianggap ternoda tuh Islam. Kenapa demikian? Ya karena memang frame-nya begitu. Yang dilihat orang politik itu najis, kotor, jorok begitu, penipu begitu. Prakteknya di lapangan yang mereka lihat selama ini begitu. Kebanyakan yang begitu. Jadi saya bilang bukan semua ya, tapi kebanyakan. Dan ini orang akan melihat yang kebanyakan itu sebenarnya ketika orang jauh dari agama. Tapi kalau dia dekat dengan agama, kecil pun kebaikan itu pasti nampak, pasti jernih nampak. Misal ada ikan tongkol, ada ikan teri. Kalau dilihatkan dari jauh, mungkin lihatnya yang nampak tongkol aja gitu. Tapi kalau orang yang dekat, nampak ikan terinya, mana ikan teri, mana ikan tongkol. Nah, kira-kira begitulah. Dan banyak perumpamaan yang lain. Nah, karena ini tadilah kemudian kita menganggap politik itu jorok dan kotor, masyarakat menganggap. Ketika ada orang soleh langsung tercoreng nama baiknya yang masuk ke politik itu. Padahal politik itu bagian dari Islam itu. Kalau kita pelajari itu, bahkan menyebarkan agama itu harus pakai politiknya. Kalau kita nggak perlu politik, hancur lah.
Kalau sekarang sebenarnya hampir kalau di kalangan pelajar sampai apa itu sudah paham tuh ranah politik itu bagaimana gitu misalnya. Apalagi yang sering-sering dengar kajian udah paham kali lah itu gitu. Nah, sekarang sahabat-sahabat sekalian, kenapa ini terjadi frame jor ini politik itu? Jadi asal mendengar kata politik, partai politik, maka yang terdengar adalah sesuatu yang buruk. Karena itu sebenarnya dari orang perilaku aja. Pas kampanye datang ke pesantren kasih bantuan, pakai peci macam ustad. Tapi cuma sekedar begitu saja. Nanti pas terpilih lupa dia, lupa semua janjinya. Nanti pas kampanye kasih uang terpilih. Nanti semua itu diambilnya banyak-banyak. Artinya yang jorok lah yang dilihat masyarakat. Sehingga memang kalau ada orang soleh masuk ke situ, ya dianggap jorok begitu. Inilah yang mau kita rubah begitu. Kalau mau partai Islam itu menang, ya harus kita dekatkan umat itu dengan agama, kita pahamkan. Ya, kita nggak masalah berpolitik dengan Islam gitu kan. Berpolitik yang adil, amanah, kemudian jujur, jangan curang gitu. Kan diajarkan Islam. Jadi nggak jual. Sama halnya Islam. Orang menganggap mungkin banyak orang di luar sana yang bukan Islam itu menganggap Islam itu teroris, radikal dan sebagainya. Kemudian tidak nampak luar biasanya Islam itu. Bukan karena Islamnya salah, tapi karena orang-orang yang membawa nama Islam itu. Jadi secara natural kena tuh Islam. Begitu juga lah dengan pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita dekat dengan agama, sekarang partai-partai Islam itu banyak. Yang mana dong partai yang betul-betul memperjuangkan Islam, berjuang dengan Islam, berpolitik dengan Islam? Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah dekat dengan agama ini, insya Allah tahu sendiri, nggak perlu dibilang. Walaupun banyak tuh partai-partai yang bawa-bawa simbol Islam, kemudian pencitraannya dengan Islam dan sebagainya, nggak bakalan ketipu kita. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Itu di Quran surah Al-Baqarah dijelaskan. Ada orang-orang yang mengaku beriman di hadapan manusia, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Dan orang-orang yang mengaku depan orang ini, padahal mereka ini tidak seperti itu, merasa menipu orang-orang beriman gitu kan. Padahal sebenarnya mereka nggak bisa menipu orang beriman itu. Contoh dikasih uang, yang saya pilih saya. Ya orang beriman, orang yang dekat dengan agama, kalaupun dia sehingga nolak uang itu, nggak mau dia berterus terang, dia ambilnya aja uang itu, diinfakkannya, nggak dicoblos orang begitu. Jadi nggak pernah ketipu gitu. Orang merasa karena dia kasih uang dapat suara, enggak begitu. Kalau kita dekat dengan agama ini nggak bisa begitu. Dan kemudian kenapa orang kemudian melakukan partai-partai Islam itu atau membawa simbol-simbol Islam itu, tapi ternyata nanti muncul ya saat itu bagian dari politik begitu, agar orang nggak tahu mana partai itu yang betul-betul memperjuangkan Islam. Dibuat tuh banyak keraguan-keraguan. Oh ini seolah-olah sama, padahal nggak sama. Kalau kita lihat lebih dekat nggak sama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ingin saya tegaskan bahwa kalau misalnya partai Islam itu potensinya untuk menangkan pemilu di negeri ini besar. Cuman tinggal kita dekatkan umat ini dengan agama. Saya nggak bilang tuh pas nanti pemilu menang partai Islam, enggak. Saya nggak pernah tahu. Yang penting didekatkan saja. Kalau sudah dekat, insya Allah menang. Waktu kita nggak pernah tahu. Kita sih berharap secepatnya menang gitu kan. Tapi kalau Allah nggak ngasih itu, mungkin usaha kita kurang maksimal, mungkin umat ini belum dekat. Pemikirannya juga masih, ya banyak yang masih belum harus kita perbaiki tentang politik ini. Mungkin mereka kehilangan sosok-sosok gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang paling berpeluang memenangkan politik di negeri ini sebenarnya partai Islam.
kalau didekatkan umat ini dengan agama Islam. Tapi kan banyak sekarang itu usaha-usaha untuk menjauhkan masyarakat itu dari Islam. Jadi Islam itu nggak boleh terlibat dalam negara, jangan bawa agama ke negara gitu kan, banyak tuh. Padahal pas dia mau nyalek dibawa-bawanya itu kan, yang nggak pernah sholat pun tiba-tiba sholat ke masjid kan, kacau kan kayak gitu. Jadi kita fair-fair saja gitu ya, jangan dibilang-bilang yang mana tentang Islam ini gitu. Jangan diburuk-burukkan ya, berpolitik gitu. Kalau mau berpolitik dengan Islam, berpolitik lah gitu. Jangan pas mau ngambil amanah dibawa Islam, pas sudah dapat amanah dilepaskan Islam, itu kan nggak enak gitu kan. Jadi kita berharap sih ada konsistensi dari para orang-orang yang berpolitik gitu. Kalaupun nggak ada, masih ada orang-orang yang lain. Nanti itu bakalan ketahuan tuh, bahkan nanti ada sosok-sosok yang soleh itu terpilih sendirinya. Partai-partai Islam itu yang betul-betul itu, walaupun dengan plus minusnya, itu tawaran gitu. Kayak mana pun dibuat, apa namanya, tipu dayanya itu umat Islam ini kalau dekat dengan agama ini nggak bakalan tertipu. Itu jelas. Jadi dalam hal apapun sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tidak mau tertipu, dekat dengan Islam. Orang Islam itu cerdas gitu, nggak bisa kayak gini. Oh ini kenapa gini? Tahu dia cerdas gitu. Jadi kalau mungkin kecerdasan kita kurang, ya mungkin karena kedekatan kita juga dengan agama ini kurang. Nah, itu salah satunya. Allah alam, mudah-mudahan kalau sahabat punya pendapat yang lain tentang ini, silahkan komentar saja di kolom komentar gitu kan, masalah kita diskusikan. Pandangan kita mungkin beda-beda gitu. Saya pandangan saya begitu. Saya rasa partai yang paling memungkinkan untuk menangkan pemilu itu adalah Partai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.